Kami persilahkan Pak Sudomo dari IBB. Beliau sering menyampaikan pernyataan-pernyataan dan analisisnya yang sangat tajam terkait dengan ini. Kami silakan Pak Darsono. Jadi beginilah, intinya bahwa apa yang ingin saya sampaikan itu, jadi begini, masyarakat adat itu kan namanya juga masyarakat adat. Ya. Pastilah ini sudah terbentuk melalui proses yang sangat panjang, yang bukan sekedar apa ya, 1-2 generasi, tetapi sudah sangat bergenerasi-generasi, kira-kira begitu. Nah terus kok ujuk-ujuk mereka berada di dalam kawasan hutan. Yang kita tahu bahwa kawasan sebutan kawasan hutan itu baru dimulai kalau zaman kita merdeka itu kan sekitar tahun 67-an. Nah, mereka ini sudah puluhan generasi di dalam sudah menjalani hidup yang begitu lama, kok tahu-tahu mereka berada di dalam kawasan hutan itu ceritanya gimana gitu. Nah ini yang yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Seharusnya nggak begitu. Nah, dan masyarakat adat itu tidak ingin juga konflik dengan orang lain, ya. Termasuk dengan pengembang sawit, karena mereka sendiri juga berpotensi sebagai pengembang sawit. Nah, jadi problemnya ada di mana kalau kayak begitu? Nah, jadi problem pengabaian masyarakat adat inilah yang menurut saya ibunya konflik tanah di Indonesia. Banyak konflik itu yang timbul dari sana. Nah, dari segi sawit itu netral. Mau digunakan untuk apa saja nggak ada masalah. Sawit tidak pernah memusuhi orang, ya. Tapi ada orang yang memusuhi sawit. Ini biasanya ya yang orang-orang yang akal sehatnya telah lama padam. Jadi sawit yang sangat produktif, paling produktif dalam menghasilkan minyak nabati malah dimusuhi. Ya, terus kemudian diadu dengan korporasi. Nggak ada hubungannya dengan korporasi. Kalau mau ngomong korporasi, di hutan tanaman itu hampir 100% dipegang oleh korporasi. Jadi nggak pada tempatnya lah, kalau menurut saya mengadu sawit dengan korporasi, masyarakat adat dengan korporasi, nggak ada. Nah, kita semua apa yang menempel di tubuh kita itu adalah semuanya adalah hasil dari korporasi juga. Nggak ada masalah kita dengan itu. Sebetulnya gimana sih masyarakat adat ini? Ya, jadi ini jalannya rumit ini. Kalau kita lihat di keputusan MK dalam hal sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya. Di MK itu menggunakan deskripsi kualitatif lah. Jadi tidak kuantitatif seperti ekonomi berapa juta dolar dan seterusnya. Jadi menurut MK itu begini, sebesar-besar kemakmuran rakyat itu, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Tuh. Terus kemudian tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Kemudian tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang mana? Jangan diadukan antara tanah dengan hutan. Itu nggak kompatibel, hierarkinya berbeda. Hutan dengan tanah itu beda. Tanah itu harus ada duluan. Tanah dapat hadir tanpa hutan, tapi hutan nggak mungkin bisa hadir tanpa tanah. Jadi jangan disama-samakan itu antara tanah dengan hutan, jauh bedanya. Kemudian yang keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun. Ini jelas, sangat jelas sudah ada urusannya dengan masyarakat adat. Ini MK. Terus kemudian keputusan MK nomor 35 agak naik sedikit, terus naik sedikit, terus nomor 3. Nah,
Nah, itu menjelaskan bahwa hutan adat itu tidak termasuk sebagai hutan negara. Udah jelas itu, ya, bukan hutan negara. Jadi di sini ini ada apa ya? Ada pengacauan antara hutan dengan tanahnya sebetulnya. Jadi tanahnya milik siapa? Nah, padahal hutan itu melekat di tanah. Menurut saya ini harusnya soal tanahnya, wilayah adat itu bukan tanah negara, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 yang agraria ini Pak Sadino tolong dicermati. Itu di bagian berpendapat huruf A, ya. Dia bilang begini, bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan di atas, ya, ada pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasar atas hukum adat tentang tanah. Jadi hukum adat itu dihormati sebetulnya, sejak awal itu sudah dihormati. Tapi kemudian, nah ini, mulai Undang-Undang 4199, ya, pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada ini menteri, ya, yang perhutanan sosial itu, ya. Ada hutan adat adalah yang begitu. Pasal 2, peraturan menteri ini dimaksud untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan dan seterusnya. Dan seterusnya, apakah ini juga maksudnya pemberian hutan adat? Ya. Hutan adat di bidang perhutanan sosial. Saya nggak tahu anunya seperti apa maksudnya. Terus kemudian pasal 50, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada menteri. Nah, katanya pemerintah mau hadir, tapi pengennya didatengin melulu. Kalau pengen hadir ya hadirlah. Ya. Jangan pengen didatengin melulu. Ini kan seolah-olah masyarakat adat yang harus datang kepada pemerintah memohon-mohon, loh padahal sejak awal seharusnya dihormati. Ini yang antara ngomong kehadiran pemerintah dengan realitanya kok jauh banget. Terus kemudian naikkan sedikit Mas. Terus yang pasal 51, pemanfaatan hutan pada hutan adat tidak boleh mengubah fungsi hutan. Nah, ini kan pemberian hak yang sepertiga belas hati ini. Ini hak, jadi tanahnya itu tanah siapa ini? Kalau itu tanah hak, sudahlah pemerintah itu jangan ngatur-ngatur terlalu jauh. Ya. Nah, terus kemudian berikutnya pasal 56 ayat 5. Nah, ini yang anti sawit nih. Terus naikkan. Nah, ini kan jelas sekali bahwa di situ anti sawit. Ya. Ini kenapa kok sampai anti sawit itu kenapa gitu? Ini yang jadi pertanyaan ini. Kalau masyarakat ada pengen nanam sawit gimana? Nggak boleh. Ini kan mengatur-ngatur lagi ini kan. Terus berikutnya, halaman berikutnya. Nah, terus sebelumnya Mas. Nah, kelewatan sebelum naik depan. Nah, kemudian apakah perhutanan sosial itu sebagai solusi? Jadi begini, kalau soal wilayah, areal kerjanya, itu memang izinnya itu kepada Pak Bambang yang seharusnya tampil hari ini, ya, kepada Dirjen perhutanan sosial. Tetapi giliran memungut hasilnya nanti, menebang kayunya, itu izinnya di tempat lain. Ya. Dapat izin wilayah jebret, terus harus membuat rencana macam-macam itu. Ya. Nggak sederhana, jangan dibayangkan seperti di kebun sawit. Begitu dapat izin, terserah mau bikin ini seperti apa, mau ditanam 1 hektar 200 pohon ya boleh, terserah. Ini enggak, ini harus ada rencana yang disetujui oleh pemerintah. Ini sudah keribetan yang lain lagi. Begitu mau panen, itu harus izin lagi, ya, di tempat lain, bukan di tempat PSKL itu, izinnya di tempat lain. Oleh karena itu, ini ada HKM di Lombok Barat itu yang sampai hari ini nggak bisa dipanen kayunya. Ya. Jadi apakah itu sebagai suatu solusi? Saya nggak yakin. Ya.
Nah, jadi udahlah. Sekarang model pembangunan yang apa kata para ahli ini, ya, top down, ya, seolah-olah kita ini ahli, masyarakat itu harus begini, harus begitu. Itu sudah apa? Banyak bukti empirik, banyak gagal. Dan esensi dari pembangunan itu kan memberikan kemerdekaan, sebetulnya freedom kepada masyarakat untuk memilih, untuk bagi terbaik untuk dirinya sendiri, given suatu kesepakatan kepentingan kita bersama, kan seperti itu. Jadi silahkan mau nanam sawit ya monggo, kalau senang nanam hutan ya silahkan. Jadi seperti masyarakat masyarakat orang hutan lah, saya apa istilahnya tadi. Ya berilah kesempatan kepada mereka. Jadi jangan berasumsi bahwa mereka itu akan selamanya seperti itu, enggak juga. Kalau ada kesempatan, opportunity yang lain, bisa jadi mereka akan berubah juga. Tetapi kita hormati apa yang mereka jalankan selama ini sambil menyiapkan apa yang kesempatan-kesempatan lain. Saya sepakat dengan Pak Wamen tadi. Baik, berikutnya. Nah, oke, jadi sumber daya tanah kita itu terbatas. Harus kita gunakan seefisien mungkin, ya. Kita gunakan seefisien mungkin dan memberikan kemakmuran sebesar-besar mungkin bagi rakyat. Nah, sekarang kalau saya kemakmuran itu sebagai fungsi dari kemakmuran W sebagai fungsi dari tata guna tanah, macam-macam, sawit, karet, hutan, macam-macam. Oke lah, saya kelompokkan menjadi LH itu adalah tata guna lahan yang berbasis hutan dan LN yang non hutan. Kemakmuran yang dicapai, kalau kita membatasi ini hanya hutan saja, itu nggak akan pernah bisa melebihi kalau kita bebaskan. Karena yang bebas itu selalu bisa meniru apa yang dilakukan oleh hutan. Jadi dengan kata lain, kalau kita membatasi, sebenarnya kita itu sudah membatasi kemungkinan tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi. Dan itu sebetulnya sudah sangat-sangat tidak konstitusional. Kira-kira begitu. Jadi, nah sekarang, oke, seperti orang hutan tadi ya. Ya, saya ibaratkan begini, masyarakat adat, yang terakhir ini masyarakat adat, saya ganti dengan pemulung sampah. Bukan saya ganti, maksud saya kalau saya ganti dengan itu apa yang terjadi? Masyarakat adat atau pemulung sampah di bandar memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan. Kalau masyarakat pemulung sampah ya dari sampah. Sehingga agar masyarakat adat, ya pemulung sampah tadi, ya, tetap dapat mencari nafkah, maka hutan itu harus dipertahankan. Artinya produksi sampah harus dipertahankan. Apa ya gitu cara mikir hutan? Kalau ada kesempatan yang lain yang lebih baik, apa iya mereka akan tetap seperti itu? Bahwa setelah pemerintah menyediakan kesempatan yang lain, memberikan fasilitas, memberikan dukungan yang lain, mereka tetap memilih yang seperti sekarang, ya monggo, silahkan. Tetapi jangan, mereka kan sekarang bergantung pada hutan, ya sudah harus tetap seperti itu, menurut saya keliru. Jadi tetap kita beri kesempatan, beri akses segala macam bahwa mereka tetap memilih, kami tetap memilih seperti ini Pak, ya monggo silakan, itu pilihan Anda. Tapi bukan kita yang menjebak mereka untuk tetap seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Jadi berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada di sekitarnya, yang mereka inginkan seperti apa. Itulah yang konsisten dengan interpretasi sebesar-besar kemakmuran rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, berikutnya. Terus saja Mas. Terus. Nah, inilah konflik ini. Ya, jadi dulu ada masyarakat adat seperti ini, batasnya belum jelas. Kemudian ada penunjukan kawasan, ya, penunjukan kawasan yang di luar ini. Ya, ada masyarakat adat. Seharusnya tata batas itu dilakukan di batas luar ini, dan itu harus ketemu gelang, dan di batas dalam ini harus ketemu gelang juga. Dan ini
apakah ini masyarakat adat atau masyarakat yang lain, ini harus diakui di enklave. Ya, di enklave. Itulah yang dilakukan oleh Belanda dulu. Penjajah kolonial Belanda itu melakukan seperti itu. Tapi sayangnya ada penjajah lain yang lebih bengis daripada itu, sehingga ini menjadi tidak diakui. Jadi berikutnya, terus Mas, terus. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sekarang itu seperti ini. Ada masyarakat adat, ada klaim penunjukan, batasnya ini makin dikaburkan. Ya, kemudian memberikan izin yang seperti ini. Jadi di sana ada masyarakat adat, kemudian si pengembang sawit ini memperoleh izin segini, ini yang dibayarkan itu segini loh. Jadi wajar saja kalau mereka menuntut sekian. Ya. Padahal ada problem yang di sini yang dengan masyarakat adat. Nah ini yang karena masyarakat adat itu dianggap seolah-olah nggak ada, atau masyarakat yang lain lah, bukan hanya adat, dianggap seolah-olah nggak ada, terus kemudian bisa diabaikan. Ya kita terus akan menghadapi problem terus-menerus. Ya. Nah sekarang apakah kita mau tetap seperti itu selamanya? Menurut saya ya akan konyol. Jadi sudahlah kita berhentilah menjadi penjajah bengis, itu berhentilah. Kita hormatilah hak rakyat itu untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang. Juga hak para pengembang sawit untuk bisa berusaha dengan nyaman dan tenang. Gitu. Jadi jangan mengadu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dan itu seharusnya adalah tugas pemerintah. Dan terakhir adalah slide terakhir, monggo silahkan. Terus terakhir. Nah, jadi industri sawit dan masyarakat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya menjadi korban penjajah yang sama. Penjajahnya itu sama. Yang keroknya itu sama, itu juga sebetulnya. Jadi dampak kebijakan pemerintah apa? Ya, terhadap sawit ya nggak jelas. Wong ada pemerintah yang bilang mendukung, ada pemerintah yang mengamputasi. Jadi dampaknya apa? Ya nggak tahu. Tergantung pemerintahnya yang mana. Jadi ada pemerintah yang mencoba untuk menghormati itu, tapi juga ada pemerintah yang dengan sangat arogan menegasikan adanya masyarakat yang sudah ada ratusan tahun di sana. Saya kira itu aja. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Darsono. Oke. Silakan Pak Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Luar biasa pencerahan. Sebuah pola pikir yang mungkin bagi kebanyakan menjadi berbeda. Tapi justru kapitalisasi diskusi itu kalau ada pandangan-pandangan yang menarik. Dan tentu bagaimana kita implementasinya menjadi pikiran bersama. Jadi Pak Darsono telah menjelaskan banyak hal. Apalagi kaitannya dengan tanah. Juga dengan hutan. Nanti semuanya tidak perlu dibenturkan, termasuk antara pengusaha korporasi sawit dengan masyarakat adatnya atau orang-orang pelaku sawit raya di sekitarnya.